اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ويا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Masyarul hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya berjuang, berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Bekal terbaik itu hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan kita, aktivitas kita, dunia kita melalaikan kita dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan kita tinggalkan dan semua akan meninggalkan kita. Sekarang atau nanti, suka atau tidak suka, kita siap atau tidak siap, semuanya akan pergi dan meninggalkan kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang masanya, sudah datang ajal, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak ada yang bisa membuat perjanjian kapan, saat apa, saat kita sudah siap atau saat kita ibadah barulah Allah panggil kita. Tidak ada. Karena semuanya sudah Allah takar, semuanya sudah Allah atur. Waktu salat tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kita yang berjuang untuk menjaga waktu salat, kita yang berusaha untuk salat tepat waktu. Jangan sampai aktivitas kita melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal terbaik itu hanyalah takwa. Yang terkadang di dunia kita remehkan, di dunia kita tidak pandang, di dunia kita kecilkan, namun sangat berarti ketika kita sudah meninggal dunia. Itulah kata para ulama. Apa kata para ulama? La qimatun lil khashab amama dhahab. Tidak ada nilai, tidak ada harga sepotong kayu di hadapan sebongkah emas. Ketika kita tidak butuh dengan kayu, maka kayu tidak berharga. Terkadang kita tidak pandang, kita tidak lihat, kita lupakan. Tetapi indal gharaq, ketika kita sedang susah, ketika kita tenggelam, maka satamassaku bil khashab, kita akan bergantung, kita akan memegang, dan kita akan mencari sepotong kayu, bukan emas yang kita akan ambil. Begitulah kehidupan ini. Ada saatnya kita membutuhkan dunia, dan ada pula saatnya kita butuh dengan pahala. Maka kata ulama, dunia ini ahammu min antunsa wa atfahu min antakuna ghaya.
terlalu penting untuk dilupakan, akan tetapi terlalu murah untuk dijadikan tujuan. Silahkan berjuang, silahkan bekerja, silahkan berusaha, silahkan berdagang, silahkan ke kantor, silahkan berbisnis, tapi jangan sampai melupakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah hakikat kita hidup di dunia, untuk semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadah. Karena laisa kullu ziyadah nikmah, tidak semua tambahan itu adalah nikmat. Berapa banyak orang tambah kenikmatan, tambah rizki, tambah umur, tambah anak, tambah kedudukan, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hatta al-ma qalilul ma'ul hayah, sedikitnya air itu membuat kita hidup, membuat kita hilang dahaga, membuat kita bisa sehat kalau air itu sedikit. Akan tetapi kalau terlalu banyak air yang datang, akan menyebabkan kita tenggelam. Begitulah hidup ini. Ambil seperlunya, manfaatkan apa yang kita butuhkan. Jangan terlalu tulul amal, jangan terlalu panjang angan-angan, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Kita menganggap hidup masih lama, aku masih muda, aku masih sehat, masih gagah, masih sekolah, masih bekerja, belum pensiun, mungkin hidupku masih lama. Padahal kita tidak pernah tahu, malaikat maut sudah siap memantau kita setiap hari 3 kali sehari. Maka inilah jadi renungan pada Jumat hari ini. Jangan sampai kita lupa bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innan nasa thuluthun thalatha, karena yang ada pada diri kita terbagi menjadi 3. Thuluthun lillah, sepertiga untuk Allah. Itulah ruh kita. Semua ruh kita akan kembali kepada Allah. Yang taat, yang ibadat, yang maksiat, yang bejat, semua akan kembali kepada Allah. Thuluthun li nafsi, sepertiga akan kembali kepada diri kita. Itulah amal-amal kita, salat kita, sedekah kita, iktikaf di masjid, majelis taklim, menolong orang, memudahkan segala urusan orang, memberikan kebaikan. Itu adalah bekal terbaik kita yang akan kembali kepada kita semuanya. Wasulutun lidudi, sepertiga disiapkan untuk menjadi calon makanan cacing tanah. Itulah jasad kita, tubuh kita yang ganteng, badan kita yang gagah, yang rupawan, yang cantik, yang ganteng, semua akan masuk ke dalam tanah dan akan dimakan cacing tanah. Maka jangan lupakan amal ibadah, jangan pernah kita lupa bahwa ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan bekal terbaik. Capek ibadah, capek beramal soleh, tenanglah, semua capek itu akan hilang, akan kita nikmati hasilnya, akan kita dapatkan pahala. Bukan tempat kita untuk bahagia, bukan tempat kita leha-leha, bukan tempat kita senang. Dunia ini tempat kita menanam, tempat kita berpanas-panasan. Dunia ini tempat kita mempersiapkan bekal terbaik. Barulah nanti kita bisa panen yang banyak. Sukses sesungguhnya adalah saat satu kaki kita masuk ke dalam surga dan kita tidak mampir ke neraka. Itulah kesuksesan sesungguhnya. Dan kesuksesan itu tidak akan didapat hanya dengan angan-angan, tidak hanya didapat dengan cita-cita, tapi butuh pengorbanan, butuh usaha. Jalankan yang wajib, tinggalkan yang haram, lakukan yang sunnah, dan perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelompok orang selamat. Yang kedua, ada kelompok orang yang banyak untungnya, mereka yang banyak melakukan sunnah, bahkan meninggalkan sebagian yang mubah yang membuat mereka malas ibadah. Dan ada kelompok ketiga, naudzubillah, ada orang yang celaka. Kenapa? Masih ada sebagian kewajiban yang belum dia tunaikan. Salat masih terkadang dia tinggalkan. Puasa dia masih ada utang. Zakat masih ada yang belum dia keluarkan. Hak orang lain masih ada yang belum dia selesaikan. Naudzubillah, kesempatan hidup di dunia untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa Allah panggil kita? Allah hadirkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita di masjid. Karena kita akan mendapatkan kebaikan. Setiap pertemuan itu hanya ada 2. 1, mendatangkan kebaikan, nasihat. 2, menjadikan pelajaran
agar kita menjadi lebih baik untuk ke depannya. Maka beruntung saat kita dipertemukan Allah di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Wa ya Allah, rubah keadaan kami Allah. Yang malas ibadah menjadi rajin, yang malas sholat menjadi semangat, yang belum ke masjid rubah hati kami ya Allah menjadi cinta dengan rumahmu ya Allah. Kami masih berat baca Al-Quran, buat kami nikmat, buat kami perhatian dengan Al-Quran kalamu ya Allah. Yang belum ada perhatian dengan umat Nabi Muhammad, maka buat kami ya Allah peduli dengan mereka, selalu mendoakan mereka, berjuang untuk mereka bersama masuk surga, sampai nantinya kau kumpulkan kami ya Allah di surgamu bersama manusia terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dipajangkan umur dalam keadaan sehat afiat, dimudahkan rezeki, Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai akhirat, sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur fi ta'atillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabbun siwa. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ويا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسي وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والشرك الظلم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله